Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalzila Bumari dengan NPM 4418210022 akan mempresentasikan tentang SNS as Digital Marketing Strategy for Consumer Approach. Digital marketing yang akan saya bahas adalah Instagram, di mana presentasi ini dilakukan untuk memenuhi ujian tengah semester saya dalam mata kuliah e-commerce. Berikut ini ada beberapa indeks yang akan saya bahas. Yang pertama ada definisi, yang kedua keunggulan, 3 kekurangan, 4 fitur, 5 aplikasi pendukung, 6 kompetitor, 7 data, 8 akun bisnis, dan yang ke-9 strategi marketing. Yang pertama saya akan membahas definisi. Instagram itu adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikan ke berbagai layanan jejaring sosial termasuk milik Instagram sendiri. Instagram ini berasal dari kata insta, di mana seperti kamera Polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan foto instan. Instagram juga dapat menampilkan foto-foto secara instan seperti Polaroid di dalam tampilannya. Sedangkan untuk kata gram itu berasal dari Telegram. Kenapa berasal dari Telegram? Karena cara kerjanya untuk mengirimkan informasi kepada orang lain itu sama-sama cepat, sama halnya dengan Instagram yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan internet, sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan cepat. Oleh karena itu, Instagram merupakan lakuran dari kata instan dan Telegram. Selanjutnya ada keunggulan Instagram, di mana keunggulan Instagram ini tidak berbayar, mudah digunakan, banyak pengguna yang sudah menggunakan sosial media Instagram ini, terkoneksi dengan sosial media lainnya, dan media utama yang disajikan Instagram ini dalam bentuk foto. Dari keunggulan tentunya juga mempunyai kekurangan, yaitu harus sering update, spamming, dan transaksi kurang praktis. Kenapa harus sering update? Karena banyaknya pengguna akun Instagram itu membuat orang-orang yang memiliki Instagram harus sering update karena postingan-postingannya akan tertutup oleh postingan-postingan orang lain. Selanjutnya, transaksi yang kurang praktis itu bisa dimaklumi karena Instagram merupakan sosial media yang berfokus pada foto dan video, tidak untuk penjualan e-commerce. Namun sekarang Instagram sudah memiliki fitur-fitur yang lebih berkembang dan menarik. Selanjutnya ada fitur, kita akan bahas fitur dari Instagram, di mana fitur Instagram ini terdapat berbagai macam. Salah satunya ada pengikut, following atau followers itu, unggah foto, kamera, efek foto, editing, termasuk efek dan lain sebagainya, tagging, highlight, save, archive, IG story, IG feeds, IGTV, IG reels, IG music, IG shopping, IG business, IG live, dan close friend. Selanjutnya ada aplikasi pendukung untuk Instagram, yaitu di sini saya pecah menjadi 2 untuk foto dan video serta marketing. Untuk foto dan video yang saya ambil di sini adalah Fiasco Cam dan Canva serta Boomerang. Untuk Fiasco bisa kita dapat mengedit-ngedit foto. Untuk Canva bisa foto dan video serta Boomerang yang sudah ada di Instagram. Itu merupakan satu fitur video yang dengan hasilnya nanti itu adalah gerakan berulang seperti itu. Untuk aplikasi pendukung marketingnya ada Repost from Instagram, di mana dia tidak berbayar, free, serta dapat digunakan di Android. AutoHash dia juga free dan bisa digunakan di Android, serta Display Purpose dia free dan terdapat pada web. Selanjutnya adalah kompetitor dan keunggulan. Di sini saya ambil beberapa kompetitor Instagram yang bisa kita bandingkan dengan keunggulan yang dimiliki oleh Instagram. Di mana yang pertama ada Foursquare. Foursquare ini menjadi kompetitor Instagram karena Instagram mencetak rekor jumlah 1 juta pengguna dalam waktu 2 bulan, sedangkan Foursquare membutuhkan waktu selama 1 tahun. Selanjutnya ada Twitter. Instagram ini mencetak rekor jumlah 1 juta pengguna dalam waktu 2 bulan, sedangkan Twitter membutuhkan waktu selama 2 tahun. Selanjutnya ada Facebook, di mana Facebook ini
memiliki fitur yang hampir sama dengan Instagram, namun dari Facebook sendiri merasa terancam terhadap kehadirannya Instagram. Jadi Facebook mengakuisisi Instagram karena melihat potensi yang dimiliki oleh Instagram. Selanjutnya ada Flickr. Flickr itu dari Instagram mencetak rekor jumlah 5 juta pengguna dan 100 juta foto yang diunggah dalam waktu 8 bulan, sedangkan Flickr membutuhkan waktu selama 2 tahun. Selanjutnya ada Streamzoo, yaitu akses yang dimiliki Streamzoo itu masih kalah stabil dan kalah cepat dibandingkan dengan Instagram. Dan yang terakhir ada Melum. Pengguna atau user experience pengguna Melum ini belum menyamai Instagram. Jadi Instagram masih juara untuk para penggunanya. Seperti itu. Dari alasan-alasan yang menjadi kompetitor Instagram, rata-rata mereka itu memiliki kekurangan dalam segi fitur yang menarik sehingga para penggunanya beralih menggunakan sosial media Instagram. Selanjutnya di sini saya menampilkan statistik penggunaan Instagram, di mana pengguna Instagram di Indonesia per Desember 2020 itu sebanyak 83.770.000 pengguna dengan 52,1% wanita dan 47,9% laki-laki. Dengan persentase ini dapat dilihat wanita mendominasi terhadap penggunaannya Instagram di Indonesia. Dapat dilihat pula grafik di bawahnya untuk range umur 13 sampai 17 tahun itu dengan persentase 13,1%, 18 sampai 24 tahun 35,8%, 25 sampai 34 tahun 32,2%, usia 35 sampai 44 tahun 11,3%, usia 45 sampai 54 tahun 4,5%, usia 55 sampai 64 tahun dengan persentase 1,3%, dan yang terakhir usia 65 tahun ke atas 1,7%. Terdapat pula most used social media platforms, di mana per Januari 2021 didapatkan hasil data Instagram menduduki posisi ketiga dengan persentase 85,5%, yang mengalahkan Twitter, Facebook, Line, LinkedIn, TikTok, Pinterest, Telegram, WeChat, Snapchat, Skype, Tumblr, dan Reddit. Serta di atas Instagram itu terdapat YouTube dan WhatsApp. Selanjutnya ada akun bisnis. Di dalam Instagram itu terdapat dua pengaturan, yaitu akun pribadi dan akun bisnis, di mana kita dapat merubah akun pribadi menjadi akun bisnis dengan cara kita membuka pengaturan, klik akun, lalu kita bisa memilih pilihan beralih ke akun profesional, di mana kita pun perlu mengoptimasi akun bisnis yang sudah kita punya. Langkah-langkahnya atau cara-caranya bisa seperti kita menggunakan atau memilih username yang simple dan mudah dikenali. Menggunakan foto profile brand, tuliskan bio yang menarik dan informatif, serta masukkan kontak person atau CTA, call to action, di mana call to action ini sangat penting karena ini akan memudahkan pembeli atau pengguna Instagram itu menghubungi penjual, seperti itu. Selanjutnya ada strategi marketing yang bisa digunakan. Yang pertama itu ada waktu upload, di mana kita perlu memperhatikan waktu upload konten. Salah satu hal yang harus kita lakukan berkaitan dengan waktu posting adalah memiliki waktu posting yang rutin tanpa mengganggu followers dengan update yang berlebihan. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk memilih jadwal adalah dengan melakukan tes di waktu yang berbeda, dan kita bisa meng-compare dan melihat hasilnya. Postingan mana yang memiliki engagement atau keterlibatan pelanggan biasa dalam rupa likes dan komentar paling tinggi. Dari hasil itu, kita bisa lihat waktu mana yang paling tepat, serta kita dapat memasukkannya ke dalam konten kalender atau kalender editor yang dimiliki oleh Instagram, salah satu fitur yang dimiliki oleh Instagram, yang dapat membantu kita untuk menjadwalkan waktu posting di Instagram kita. Selanjutnya adalah tema konten. Pentingnya juga menentukan tema konten yang berbeda-beda dapat membantu bisnis kita serta menjamin
bahwa pelanggan tidak akan bosan dengan konten kita. Selain itu, konten yang membeda-bedakan bisa membantu kita mencapai objektif yang berbeda-beda. Misalnya akun Instagram sebuah sekolah yang memiliki objek untuk meningkatkan brand awareness dan mencari murid baru bisa memilih kontes, cerita alumni, dan kampus live sebagai tema konten utama. Selanjutnya adalah gaya visual konten, di mana dari sebuah penelitian dari Webdam mengenai visual di sosial media mengemukakan bahwa lebih dari 60% dari brand terkenal di Instagram menggunakan filter yang sama pada setiap postingannya. Karena dengan menggunakan filter yang sama di postingan kita, akun Instagram ini akan memiliki sebuah style yang akan mudah dikenali oleh followers atau pengikut kita. Karena salah satu objektif dalam menggunakan Instagram adalah untuk mendapatkan likes dan komentar. Dengan like dan komentar itu membuat kita konten yang kita buat itu menarik, sehingga semakin mudah dikenali foto kita, semakin besar juga kemungkinan followers yang akan like dan meninggalkan komentar di postingan yang akan kita posting. Untuk membantu visual konten kita itu konsisten, kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi editing yang sebelumnya juga sudah saya sebutkan di aplikasi pendamping, yaitu seperti VS Cocam, Canva, seperti itu. Dari aplikasi-aplikasi itu pasti akan menyediakan filter dan opsi editing yang bisa membantu kita untuk menemukan style sesuai dengan brand kita. Seperti itu. Terus brand hashtag. Selanjutnya ada brand hashtag, di mana brand hashtag ini adalah mengutamakan visual. Jadi meskipun Instagram adalah sosial media mengutamakan visual, ada juga elemen non visual yang perlu kita tambahkan sebagai pembisnis yang untuk brand Instagram kita seperti contoh gaya caption, di mana salah satu teknik yang populer adalah brand hashtag ini. Brand hashtag ini tidak berarti hanya menggunakan nama perusahaan kita sebagai hashtagnya, tapi juga bisa membuat hashtag yang melambangkan atau merepresentasikan, mendeskripsikan merek kita, dan mendorong pengikut untuk berbagi foto yang sesuai dengan hashtag itu. Jadi, brand hashtag ini juga membantu kita untuk memperluas jangkauan bisnis kita, karena sebagai contoh, misalnya menjual baju piyama. Jadi kita menggunakan branded hashtag piyama, salah satunya branded hashtag piyama, baju piyama. Ketika pengguna atau pelanggan mencari atau search di Instagram mereka dengan hashtag baju piyama, itu memperluas jaringan kita karena postingan kita akan masuk ke dalam pencarian si pengguna, seperti itu. Selanjutnya, berpikir kreatif. Kenapa wajib berpikir kreatif? Jadi dalam Instagram itu ada 3 langkah dasar, yaitu mengambil gambar, menambahkan filter, dan memposting. Ketiga hal itu akan berhasil saat Instagram masih awal. Namun, platform Instagram ini sudah banyak berubah dan sering menawarkan banyak kesempatan bagi pebisnis untuk berbagi berbagai jenis konten yang interaktif dan menarik. Seperti itu, contohnya menggunakan story dengan share musik yang disuka, style-style fashion, seperti itu. Yang selanjutnya adalah kerjasama. Kerjasama ini bisa dilakukan dengan influencer. Sekarang ini banyak sebutan influencer, selebgram, beauty creator, seperti itu. Identifikasi influencer di Instagram yang relevan dengan merek atau industri kita, itu dapat memulai kita untuk membangun hubungan, di mana mereka bisa memberi kontrol atas akun kita selama 1 hari untuk take over atau pengambil alihan, atau kita bisa bekerja sama dalam bentuk konten sponsor di akun sosial media mereka sendiri. Mensponsori mereka dengan produk atau layanan kita bisa menjadi cara yang baik untuk mengekspos merek kita ke komunitas Instagram yang lebih besar. Karena yang kita tahu juga influencer, selebgram, atau beauty creator itu bisa kita ajak kerjasama dan memperluas jaringan bisnis kita karena mereka mempunyai followers yang banyak, dan itu menjadi salah satu engagement atau privilege mereka. Seperti itu. Selanjutnya ada fitur
IG Story untuk konten pendek, di mana Instagram Story ini didapatkan data telah mengumpulkan rata-rata 250 juta pengguna harian. Ini bisa membuktikan kita bahwa bisnis harus bisa memanfaatkan Instagram Story juga untuk mempromosikan produk-produk dan brand-brand kita. Instagram Story ini bisa menjadi fitur yang sempurna bagi bisnis untuk mengasah kreativitas dan menciptakan foto dan video yang menarik perhatian dalam sehari-harinya agar Instagram bisnis kita ini, akun bisnis Instagram kita juga dapat terlihat aktif oleh para followers. Dan yang terakhir adalah caption, di mana caption ini adalah satu hal kecil namun penting. Jadi pentingnya kita harus selalu menggunakan caption pada postingan kita. Kenapa? Karena Instagram mungkin memang berisi konten visual yang memikat, namun jangan pernah kita mengabaikan caption yang menyertai setiap foto, karena caption memberikan peluang besar bagi bisnis kita untuk menciptakan sebuah kisah atau sebuah deskripsi. Keterangan Instagram memungkinkan kita untuk memperluas gambar, memberikan konteks produk seperti apa, dan bahkan membuat pengikut kita menjadi senang karena kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang ringan serta emoji-emoji yang menyenangkan. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.